mengingat timnya Mas Yunus ini begitu komplit Ya. ya, baik keahlian, keilmuan, bahkan juga didukung data-data valid. Betul. Pasti kan ada target. Nah, kira-kira langkah-langkah selanjutnya yang ingin dilakukan itu apa kira-kira? Jadi begini, kemarin sebenarnya para pejabat ini terpancing. Ketika terpancing emosionalnya muncul, Mas Nijar ini mengejar loh. Saham ini katanya dijual. Yang jual adalah Pemda, ya kan? Ya. Adalah pejabat Banyuwangi. Kenapa tahu dijual dan tahu uangnya? Katanya uangnya dipakai sudah buat bangun jalan, infrastruktur, gedung-gedung, atau untuk menambah APBD daerah. Kenapa merasa jual dan menerima? Kok tidak tahu jualnya di mana? Iya. Sampai saya memberi contoh kacamata saya ini, Pak. Kan Iya, ketika tak jual, dibeli oleh yang membeli kacamata saya tahu. Iya. Tak umpamakan kepada Pak Haji Arfi ya, DPR kemarin. Saya tahu yang beli kacamata Pak Haji Arfi dengan harga segini. Kan matching akhirnya. Ya, nyambung ya. Ya kalau ada jual, tiba-tiba yang jual barangnya ada, orangnya yang jual ada, tetapi yang menerima tidak ada dan dirahasiakan. Ini namanya jual saham goib. Atau mungkin soal goib. Atau mungkin begini Mas Yunus. Karena itu pembelinya itu tidak jelas, pasarnya nggak jelas. Atau mungkin di Banyuwangi ada pasar jin khusus. Pasar jin itu hanya terbuka saat transaksi. Selesai transaksi, udah selesai hilang. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kembali kami hadir dalam podcast jalanan. Nah, kebetulan lokasi yang kami ambil di sini persis di depan halaman kantor BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini kenapa kita ngambil lokasi ini? Karena berhubungan erat dengan gegernya kemarin Mas Yunus ya. Betul ya. Pada Betul. awal bulan puasa, hari pertama bulan Ramadan, terjadi geger, berantem antara pejabat dengan teman LSM. Nah, ini menyangkut saham di tambang emas Tumpang Pitu. Ini kan faktornya kan karena tidak ada keterbukaan, Mas Yunus. Betul sekali. Nah, kebetulan waktu itu Mas Yunus pada tanggal 19 kalau nggak Ya, salah 19 kemarin. hari pertama bulan puasa, Mas Yunus salah satu peserta dalam hearing Ya, saham di Tumpang Pitu Pesanggaran. Sanggaran. Oke, nah kita akan bincang-bincang berhubung beliau ini pertama sebagai saksi, kedua pejuang yang sampai sekarang ini bagaimana Banyuwangi ini mendapatkan manfaat dari adanya penambangan di tambang emas Tumpang Pitu, Mas Yunus. Betul ya. Nah, kita akan bincang-bincang Mas Yunus Wahyudi sebagai LSM kontroversi Banyuwangi, sekaligus pembela mak-mak. Ya. Mak-mak nggak hanya di Kabupaten Banyuwangi, Mas. Seluruh Indonesia, Seluruh dari Sabang Indonesia sampai Merauke. Nah, ini luar biasa. Perjuangan Mas Yunus sampai sekarang ini tidak pernah terhenti. Baik, Mas Yunus, sampai sekarang ini kan persoalan tambang emas Tumpang Pitu itu kan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Betul. PR untuk semua pihak karena pemanfaatannya sampai sekarang ini belum dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi. Nah, kita coba cerita sedikit Mas Yunus, kemarin itu sampai terjadi berantem antara pejabat. Waktu itu kepala BPKAD juga ya? Iya, Pak iya, Samsudin betul. dengan teman kita LSM yaitu Mas Rofik Asmi. Ya. Mas Yunus bisa ceritakan nggak itu gimana sih kok sampai terjadi gegeran seperti itu? Oh iya ya. Sebelum saya bicara, kalau saya nggak pakai kacamata nggak enak, Pak. Kan Ya. ini kacamata yang dipakai waktu hearing Iya, itu ya? yang buat contoh. Harganya berapa itu Mas Yunus? 1,5 juta. 1,5. Ini Iya. gila. 1,5 hanya untuk sebuah kacamata. Iya. Tapi kelihatan lebih keren nih Mas Yunus. Gitu kalau ya? pakai kacamata Iya. itu. Gitu. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya saya ini nggak sengaja ada tahu hearing itu nggak tahu, Pak. Ketika ada teman saya, sahabat saya, Mas Imam Banner itu ya, ya percetakan ini. Imam Maskun. Imam Maskun ya. Mas Yunus nggak ikut hearing gitu loh.
Siapa yang hearing? Itu siapa Ropek dengan Mas siapa namanya satunya tuh? Ya, teman-temannya. Teman-teman pokoknya ya, Mas Nijar ya. Hearing terkait apa tambang emas? Oh ya sudah saya datang ke sana lah. Sudah pas saya di dekat bandara, saya langsung cepet nyampe sini udah penuh di dalam ruangan. Saya masuk udah penuh. Mungkin orang juga agak kaget karena melihat saya kan baru bebas seminggu yang lalu lah. Ya, sehingga sebenarnya saya nggak masuk hitungan di situ, tapi apapun bentuknya itu adalah forum rakyat, ya kan? Forum rakyat kepada pejabat atau DPR yang ada di Banyuwangi. Sehingga kejadian awalnya ini saya melihat begini. Ada beberapa sosok pejabat Banyuwangi ini, saya tidak tahu ada kesan apa sebelumnya kan? Ya. Kelihatannya para pejabat ini sinis. Melihat teman-teman lembaga ini sinis. Dengan senyum-senyum yang menghina gitu. Seakan tidak menguangke uang. Ya gitu. Terus ada pejabat ketika digilir waktu bicara, dia pakai tensi tinggi. Maksudnya gitu. Pembicaraannya itu dengan nada tinggi? Iya, nada tinggi dan gebrak meja. Oh. Yang seharusnya tidak terjadi lah. Kan ya, langsung gebrak dengan menuding. Yang dituding itu Mas Ropek sama Mas Nijar, bukan saya. Ya. Karena saya bukan termasuk ikut mengusulkan hearing, tidak. Saya hanya sebagai masyarakat dan sebagai kontrol monitoring di masyarakat sebagai lembaga gitu loh. Sehingga di situ ada kesannya nggak baik dalam berargumentasi ketika Mas Nijar ini menerangkan tentang saham dengan keahliannya, ya jual beli saham, royalti apapun, mereka tahu semua. Seakan juga pemerintah Banyuwangi ini gelabakan ketika ditanya oleh Mas Nijar, ya, karena mungkin ahlinya, karena pinternya, saya akui. Saya juga baru tahu kali itu juga dengan Mas Nijar, ternyata di Banyuwangi ini sangat potensi, otaknya berlian. Mas Nijar menerangkan sesuatu yang belum saya tahu juga, ya. Karena dia dengan keahliannya punya data-data semua, Pak. Jadi yang dibicarakan lengkap datanya, jadi itu sebenarnya, Mas Yunus. Gebrak meja yang dimaksud Mas Yunus itu pejabat siapa itu? Kemarin ya pokoknya pejabat Banyuwangi tidak perlu saya sebutkan. Pejabat ini gebrak meja dengan tudingan, dengan suara yang keras, itu yang membuat menyulut emosional daripada teman-teman. Yang dituding sih Mas Ropek, bukan saya. Oh gitu. Walaupun saya duduk di sampingnya, tapi bukan saya. Saya yakin karena saya nggak tahu menahu. Gitu. Karena Mas Yunus ada di lokasi tersebut, Mas Yunus, sehingga oknum pejabat tersebut sampai begitunya menggebrak meja, nuding-nuding teman LSM. Ya. Kira-kira apa alasan menggebrak meja dengan nuding itu? Yang jelas begini, alasannya saya tahu lah. Secara psikolog saya memaknai ketika para pejabat ini bersumpah 1 rupiah pun saya tidak ikut makan dari uang tambang emas ataupun royalti ataupun JSR ataupun apalah yang dari tambang emas. Lah, bagi saya ketika saya berguru, ketika orang sudah mengucapkan seperti itu, justru berbalik. Justru sebenarnya dia mengakui bahwa uang itu sudah diterima dan makan banyak. Oh gitu. Ini cuma dibalik itu ya? Iya, dibalik seakan bersumpah saya tidak makan 1 rupiah pun dan saya sudah diperiksa banyak jaksa yang meriksa saya, buktinya saya masih bisa duduk di sini. Ini bentuk untuk menutupi kesalahan, Mas. Ya. Kenapa kita yang tidak tahu mereka diperiksa, dia ngomong diperiksa, ya kan? Mengapa dia bersumpah tidak makan uang dari tambang, padahal saya yakin siapa lagi yang makan kalau bukan oknum-oknum pejabat yang ada di Banyuwangi. Mas, bersumpah tidak menerima uang sepeser pun dari tambang emas. Tidak menerima. Tidak makan. Loh, emang ada pertanyaan di teman LSM? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, ya Mas Nijar hanya menanyakan, terus saham ini dijual kepada siapa? Kalau pejabat mengakui dia menjual, pastinya tahu tempat jualnya gitu loh. Ya, dan siapa yang membelinya? Ya, siapa yang membeli. Di situ juga timbul pertanyaan. Saya yang tidak bisa dibohongi, karena saya tahu semua cerita dari awal. Saya tahu. Itu sebenarnya seperti bola yang ditendang ini yang melengkung tuh, Pak. Ya. Kembali lagi kepada lengkungan ini ditangkap. Tendangan kaki kanan ditangkap oleh kaki kiri. Oh, artinya
secara misteri, Ya. yang menjual tangan kanan, Ya. yang menerima Tangan kiri. tangan Pak. kiri. Dan sebenarnya ini kan satu anggota tubuh. Satu anggota tubuh. Oh gitu. Cuman Iya. ini yang dirahasiakan sampai sekarang. Ya, karena kalau dibuka kemarin, pastinya bubar ini tatanan yang ada di Banyuwangi, Pak. Ya. Iya, dan Ya. saya tahu siapa yang disebut itu, yang jelas berinisial A-nya kan banyak sekali. Hanya terlalu banyak. Terlalu banyak A-nya, karena pinternya dia mengupas, menata bagaimana pencitraannya. Begitu, Kan gitu. untuk menutupi masalahnya. Iya. Mas Yunus, denger nggak ada kasus file Epstein itu? Apa? File Epstein yang dunia itu tentang pengaturan sistem. Iya, Ternyata ada pengendali. ya, Sistem itu ada yang mengendalikan itu. Ya. Dan Indonesia ada salah satu dari file Epstein itu, kasusnya itu. Dan ternyata ini secara global dikendalikan Ya. oleh Epstein ini, kelompok ini, Ya. kelompok global namanya ya. Iya. Nah, seperti tadi itu yang menjual tangan kanan, yang membeli tangan kiri, Betul. tapi dalam satu anggota tubuh. Betul. Nah, ini yang teraja ini. Ya, Ya gitu. Oke, Mas Yunus, bicara sekarang ini kan kalau menurut saya ini kan menjelang isi Ya. daripada persoalan yang ada di lingkup tambang emas Tumbang Bitu. betul. Kalau sejarah Mas Yunus kan ngikuti toh. Ngikuti, Pak. Ya, Mas Yunus masih ingat zaman Ibu Ratna itu. Oh, ingat. Ada IMN. Betul, saya tahu Ada. persis juga. Ya, Saya IMN. mengikuti. Kemudian pada Juli tahun 2012, IMN berganti menjadi BSI. BSI, ya. Nah, Mas Yunus, saya ingat juga Mas Yunus, saya aktif waktu itu aktif nulis ya, Ya. bahwa Bupati Anas waktu itu bersumpah serapah tidak akan ngasih izin apapun jika tidak memberikan golden share 25% kepada Banyuwangi. Betul. Nah, ketika itu sudah bergeser ke BSI, cerita soal golden share nggak ada Mas. Ya. Kemudian muncul 2013 penyertaan modal. Betul. Nah, tahu-tahu sekarang heboh soal divestasi saham tambang emas Tumbang Bitu. Betul. Nah, Betul. Kira-kira Mas Yunus, dari persoalan ini, ada nggak yang dengan sengaja dirahasiakan oleh mereka terkait masalah saham yang ada di tambang emas Tumbang Bitu itu? Oh iya, banyak sekali yang dirahasiakan. Sebenarnya begini, Mas. Yang saya tahu dari awal, karena saya di Jakarta 25 tahun, 2010 saya masuk di tanah kelahiran saya ini. Saya mengikuti semua adanya IMN. Dulu ada bahasa bahwa ada Kiai Rampok. Kiai Rampok. Jadi IMN dulu pernah oleh organisasi NU terbesar yang ada di Banyuwangi ini, bahwa tambang emas ini, IMN ini haram hukumnya. Oh gitu ya? Ya, haram hukumnya. Tetapi ketika sudah ada pengondisian dan IMN saat itu saya melihat, mungkin data saya masih ada, 124 miliar keluar untuk pondok pesantren, untuk organisasi NU. Akhirnya yang haram ini menjadi halal. Oh gitu. Ya. Yang pertama diharamkan, setelah menerima jadi halal. Kwitansinya ada. Oh. Waktu itu maaf, mungkin dulu masih nama Pak Reza kalau nggak salah ya. Gitu ya. Nah, itu ya, sehingga timbullah 124 miliar yang harusnya dibagi oleh pondok-pondok pesantren. Karena kekuatan di Banyuwangi ini adalah NU, ormas besar ini. Kalau sampai dia goyang, pasti selesai semua. Jadi agar NU ini tidak mengharamkan dan IMN tetap jalan, NU ini meminta. Dan saya yakin di dalamnya NU itu orang nomor 1 juga, yang ada di Banyuwangi juga ikut di dalam situ, harus ada duit 124 miliar. Ya. Jadilah halal. Ya. Oke, dengan alasan untuk dibagikan pondok sini seluruh Banyuwangi. Tetapi kenyataannya tidak. Uang 124 miliar ini tidak dibagi, Pak, kepada pondok-pondok, kepada santri-santri. Jadi dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga kiai-kiai lain atau pondok-pondok yang lain ketika tidak mendapat bagian daripada 124 miliar ini mengatakan itu Kiai Rampok, itu Kiai Rampok, itu Kiai Rampok. Yang bancaan 124 miliar. Betul. Oke. Artinya di sini masalah ini kan semakin bias, Mas Yunus. Ya. Kaitan tambang emas ini. Oke, Mas Yunus. Kalau saya perhatikan ketika dalam hearing yang berantem itu ya di DPRD, bagaimana teman sebelahnya Mas Yunus sambil berdiri marah-marah
melampiaskan emosi kan Ya, gitu kan. betul. Mas Yunus kok kelihatan santai, tidak terpancing sama sekali, bahkan kalau kita lihat dari dalam tayangan, Mas Yunus ini bicara dengan tenang, sangat bijak dan memberi solusi. Kira-kira apa perubahan ini, apa yang menyebabkan Mas? Jadi dasarnya seperti ini kok, Pak. Saya tahu adanya tambang emas ini berawal dengan satu kesalahan, Pak. Satu kesalahan ini kalau terus diproses, dituntut yang A, yang B, yang C, ya tetap posisi salah. Ya. Di dalam kesalahan ini saya kemarin sudah ngomong, sudahlah. Di dalam kesalahan ini yang penting untuk tidak menjadi salah, ya monggo dimanfaatkan untuk rakyat. Ya, rakyat dibangunkan sekolah gratis, rumah sakit gratis, yang miskin-miskin dibantu, yatim piatu dibantu, dan tempat-tempat ibadah semuanya ini juga dibantu. Terus semua kades-kades seluruh Banyuwangi ini juga dikasih lah bagian-bagian agar bisa merata, ya gitu. Ini nggak apa-apa, gitu loh. Sehingga kemarin saya juga bilang bahwa ini bulan puasa. Monggo di bulan yang suci ini kita hormati. Hati kita suci dan bersih. Jangan berbohong. Kemarin banyak yang berbohong. Padahal bulan puasa ya? Bulan puasa. Ya. Sudah. Makanya saya ngomong, sudahlah. Kita tahu kesalahan ini ada di mana. Tetapi mereka berusaha menutupi dengan bla bla bla, dengan sumpah tidak makan uang ini bentuk daripada kebohongan yang dia ngaku. Ya, ya. Karena apa? Ketika sesuatu yang dibicarakan ini dengan tidak diminta bicara, dia ngomong, ini bentuk kesalahan yang dia perbuat, bentuk kebohongan yang dia perbuat, kan gitu. Gitu, Pak. Ya, artinya dari situ kan kelihatan ya bahwa ada yang ditutupi, walaupun itu bersumpah, mereka pun juga tidak takut dengan Tuhan, kan begitu kan? Ya. Bulan Ramadan buktinya seperti itu kan gitu. Oke, Mas Yunus, kalau saya perhatikan di dalam tayangan itu ya, ternyata mereka itu ahli dalam menyampaikan ya. Contoh masalah bicara saham, jual beli saham dan sebagainya. Pertanyaan gini, apakah mereka itu merupakan penggabungan dari beberapa unsur keahlian atau gimana? Terus masalah data gimana? Apakah mereka cukup valid atau gimana? Saya pikir begini, kalau teman-teman Mas Ropik dan Mas Nijar ini memang keahliannya dalam hal-hal saham, ya kan? Dalam royalti apapun, mereka memang kuliahnya ada di situ. Oh gitu. Ya kan? Dan luar biasa lah. Saya mengagumi bagaimana Mas Nijar mencerca pertanyaan-pertanyaan yang Mas Nijar ini bicaranya ini by data, Pak. By data. Ya. Sehingga ketika ditanya kepada oknum-oknum pejabat yang ada di situ, mereka bingung menjawab. Justru kemarahan yang dia perbuat kemarin, emosi yang dia perbuat ini, bentuk pertanyaannya dia tidak bisa jawab. Itu ya. Iya, sehingga kayak orang maling ini ketahuan. Malingnya gitu loh. Artinya pertanyaan itu real, soal kebenaran, by data, dan artinya yang harus dijawab secara jujur kan? Iya, gitu. Dan terbuka di publik ya. Walaupun maaf kemarin juga pejabat Banyuwangi juga mengatakan, ya sudah, kalau kamu pengen protes ini, datang ke ruangan saya siap debat. Berapa hari pun saya siap debat, sampai seperti itu. Loh, ini kan persoalannya publik kan? Ya. Bukan masalah persoalan antar pejabat kan gitu. Dan saya memanai secara psikolog, saya bukan orang yang bodoh. Orang yang menantang, ingin bicara bersama ini bentuk ketakutan dia bahwa rahasia yang selama ini tersimpan di muka publik orang menjadi tahu. Ya mungkin bisa jadi ketika Mas Nijar sama Mas Ropik kemarin diajak bicara hanya 6 mata atau 4 mata, ada deal-deal win solution yang akhirnya adanya 86. Ya. Kan itu. Akhirnya menguap hilang ya. Oh iya. Ya seperti kentut yang dibawa angin. Iya. Hanya baunya tahu-tahu menghilang. Iya. Itu. Oke Mas Yunus, mengingat timnya Mas Yunus ini begitu komplit ya, baik keahlian, keilmuan, bahkan juga didukung data-data valid. Betul. Pasti kan ada target. Nah, kira-kira langkah-langkah selanjutnya yang ingin dilakukan itu apa kira-kira? Jadi begini, kemarin sebenarnya para pejabat ini terpancing. Ketika terpancing emosionalnya muncul, Mas Nijar ini mengejar loh. Saham ini katanya dijual. Yang jual adalah Pemda, ya kan? Ya. Adalah pejabat Banyuwangi. Kenapa tahu dijual dan tahu uangnya? Katanya uangnya dipakai sudah buat bangun jalan,
infrastruktur, gedung-gedung, atau untuk menambah APBD daerah. Kenapa merasa jual dan menerima, kok tidak tahu jualnya di mana? Iya. Sampai saya memberi contoh kacamata saya ini, Pak. Kan Iya, iya. ketika tak jual, dibeli oleh yang membeli kacamata saya tahu. Iya. Tak Jelas. umpamakan kepada Pak Haji Arfi ya, DPR kemarin. Saya tahu yang beli kacamata Pak Haji Arfi dengan harga segini. Kan matching akhirnya. Ya, nyambung ya. Ya kalau ada jual, tiba-tiba yang jual barangnya ada, orangnya yang jual ada, tetapi yang menerima tidak ada dan dirahasiakan. Ini namanya jual saham goib. Atau mungkin saham goib. Atau mungkin begini Mas Yunus. Karena itu pembelinya itu tidak jelas, pasarnya nggak jelas. Atau mungkin di Banyuwangi ada pasar jin khusus. Pasar jin itu hanya terbuka saat transaksi. Selesai transaksi, udah selesai hilang. Kan begitu kan? Artinya di sini Mas Yunus sangat jelas bahwa langkah selanjutnya tetap berjuang ya. Sampai benar-benar mereka mau terbuka, ya kan? Siapa yang membeli, siapa yang menjual, untuk apa, teman-teman. Jadi gini Mas, kita terlalu jauh untuk membuka minta kepada mereka. Mereka tetap akan ngotot menyembunyikan, gitu ya. Karena kebobrokan dan kebusukan mereka buat terlalu lama. Ya. Terlalu lama, hampir rentan 4 periode, Pak. Sampai berkarat ya. Ya berkarat lah, ya kan. Yang penting bagi saya sekarang, oke silahkan. Mau kamu keruk, mau kamu ambil, mau kamu permainkan seperti apa. Tapi yang adil untuk rakyat. Ya. Kan gitu, saya kemarin dari bilang, tolong sekolah gratis, rumah sakit gratis, orang miskin dipedulikan, yatim piatu, tempat ibadah, dan kades-kades semuanya dibagikan. Karena hasilnya luar biasa. Setiap hari ini ton, Pak, keluar dari sana. Ini dari emas, belum perak, belum perunggu, belum yang lain-lainnya, katanya ada uranium, titanium. Banyak lagi yang ada di situ gitu loh. Justru yang lebih saya akan mengena, saya ini udah capek demo di KPK, di Kejaksaan Agung, Mabes Polri, di Polda, atau di peradilan hukum yang ada di Banyuwangi. Capek untuk bicara itu. Kemarin saya dapat masukan, andai kata Mas Yunus demo di Keraton Solo gimana? Karena negara ini timbul dari sana, Kerajaan Solo. Kerajaan Solo ini yang dilindungi oleh UNESCO, oleh PBB. Ketika saya bicara di sana tentang bicara kekayaan alam, ini hak semuanya rakyat, ya kan? Ya pasti akan nonton dong. Pasti Donald Trump nonton, ya, Xi Jinping nonton, ya, presiden-presiden luar negeri nonton. Oh iya, ternyata di Banyuwangi ada uranium, ya, buat alat nuklir, ada titanium, buat pesawat, ada emas, buat perhiasan, lengkap semuanya. Mereka akan memantau. Maka dari itu kemarin saya dapat arahan kepada teman-teman senior yang ada turun di sini, teman kita juga dari Solo, Mas Yunus. Ayo ketemu dengan sahabat-sahabatnya di Solo, ditata di sana. Mas Yunus sekali lagi lah, sekali-sekali aja berorasi di depan Keraton Solo. Nanti dunia akan melihat dan menonton. Mereka akan bertanya kepada pemerintahan Indonesia, bahwa mereka akan bertanya, loh benar toh Pak Prabowo, kalau di Banyuwangi itu ada uranium, ada titanium, ada tontonan bahkan ratusan ton atau puluhan ribu ton dari emas, ya. Kan menjadi satu perbincangan kekayaan alam ini gitu loh. Berarti episode soal gonjang-ganjing saham tambang emas Tumapel itu masih berkelanjutan lama. Oh, berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan lah. Ini kan besok, maaf, tanggal 25 saya demo di Kejaksaan Tinggi terkait Malmil. Sama aja ya korupsi pejabat Banyuwangi lah, Mas. Satu persatu nanti akan kita kupas. Saya nggak ingin penjarakan orang kok. Nggak ingin penjarakan orang. Saya tidak ingin menang atau kalah. Ini tidak ada menang dan kalah. Ya kan? Perjuangan saya tidak mencari menang dan kalah. Perjuangan saya mencari yang benar. Ayo didudukkan yang benar. Yang salah cepatlah bertobat kembali kepada jalan yang benar. Jangan kesalahan ditambah-tambah terus. Rakyat seakan dikibulin. Ini tidak waktunya. Kalau dulu monggo. Sekarang era Pak Prabowo. Siapa yang tidak pakai baju kuning dan tangan di borgol? Baju oranye. Ya kemarin saya pakai baju oranye dengan borgolan. Sekarang banyak diganti oleh peradilan hukum. Ya jaksa, ya hakim, pejabat-pejabat, ya bupati, ya wali kota, ya dinas perpajakan, bea cukai, semua
pakai baju oranye borgol di tangan, yang muka ditampangkan di dunia bahwa lu yang kemarin sok kaya, sok hebat dengan posisi yang tinggi, ternyata lu adalah penipu rakyat. Korupsi ya. Ya, korupsi. Oke, Mas Yunus, ketika pejabat atau Pemkab Banyuwangi tetap tidak mau untuk membuka menjawab pertanyaan dari para aktivis ya, mengingat Mas Yunus dan kawan-kawan ini memiliki data begitu komplit, betul, ya, begitu komplit. Saatnya tetap mereka tidak membuka, ada nggak keinginan dari teman-teman pergerakan untuk membuka ke publik data itu? Oh pasti dong, pasti begitu dibuat ya? Di publik Mas. Karena data kita A1 Pak. Oke. Kita sebenarnya maaf Mas, kita tahu loh siapa yang beli, siapa yang jual itu tahu. Ya. Cuman sebenarnya teman-teman ini biar mereka yang mengucapkan, ya. Ternyata tetap ditutup-tutupi. Seperti tendangan bola yang melengkung tadi diterima kaki kiri, ini ada yang tetap ditutup. Oh, ya, ya. Ingin kita ini terucap dari mereka. Kalau mereka akan macam-macam, sudah tahu pembelinya ya kita gugat dong. Ya. Kan gitu. Tinggal membuka siapa nanti yang berperan di balik itu semua kan. Gitu. Ya, sebenarnya aktor intelektualnya cuma satu orang. Gitu ya. Ya pejabat-pejabat mereka itu yang ngotot-ngotot berusaha membela tentang kebenarannya itu hanya untuk menutupi kesalahan yang sudah dia buat semakin lama. Berarti hanya kamuflase ya? Kamuflase. Gitu. Oke, Mas Yunus. Berarti nanti keinginan untuk membuka itu diawali dengan kita kisah bareng dulu ya? Membuka satu persatu tentang datanya itu ya? Nanti kita akan kumpul, rapat bareng dengan teman-teman. Ya, kita akan podcast juga. Kita buka semua, Mas. Oke. Kita buka, udah waktunya, Mas. Ya. Terlalu lama, 4 periode 20 tahun ini dipimpin oleh oknum AA yang A-nya panjang tadi. Ya. Terlalu banyak A sehingga AA ini A penipuan, Pak. Pencitraan, Pak. Tak berseri pokoknya. Tidak berseri, Pak. Uangnya, Pak. Oke. Mas Yunus, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan, saran atau apapun ya, terutama menyangkut masalah gonjang-ganjing saham tumpang pintu ini. Monggo, Pak Yunus. Terima kasih kepada semua rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banyuwangi. Gonjang-ganjing tambang emas ini sudah 20 tahun lebih beredar yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak kelihatan dan nampak di masyarakat. Mana sih nilai-nilai atau manfaat kepada rakyat, ya kan? Saya memohon kepada siapapun bahwa dunia ini tidak selamanya. Dunia ini tidak abadi. Dunia ini permainan dan sendagura. Walahun laifun katanya ya. Permainan sendagura. Kenapa kalau dunia ini permainan sendagura ini dikejar-kejar sampai harus menipu rakyat? Ingatlah, ada saudara yang terdekat kita adalah kematian yang sewaktu-waktu menjemput. Kamu dijemput oleh maut kematian, dosamu begitu menumpuk, pasti neraka tempatmu. Ya kan? Dan maut itu datang sewaktu-waktu. Kamu hari ini berbohong bisa langsung mati. Atau kamu jujur bisa juga langsung mati. Ya kan? Karena kematian ini tidak ada yang tahu, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itu satu kepastian, ya. Saya memohon kepada pejabat Banyuwangi ya, cukuplah untuk menipu rakyat. Cukuplah kamu untuk menutupi aibmu. Yang namanya borok, yang namanya bangkai, dibungkus sepandainya membungkus, pasti nanti akan tercium juga. Ya. Jadi harapan saya, marilah takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan baik dan buruk. Kalau Anda mengenal dirimu, pasti Anda kenal Tuhanmu. Saya yakin kalau kamu sudah mengenal dirimu, kamu tidak akan berbohong untuk dirimu sendiri. Hanya itu statement saya. Ya. Ini pesan sangat bijak ini, Mas Yunus. Ya. Artinya ini yang sebelum-sebelumnya nggak pernah keluar ucapan-ucapan seperti saat ini kan, gitu kan. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Banyuwangi, Mas Yunus ingin menyelamatkan masa depan Banyuwangi. Bagaimana Banyuwangi sudah kaya raya, yang sudah digadang-gadang bahkan dilambangkan lewat gada kuning, lambang keemasan Banyuwangi. Ini harus kita perjuangkan demi kebutuhan rakyat Banyuwangi. Terima kasih untuk Mas Yunus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin, barokahlah. Oke. Terima kasih untuk pemirsa. Jumpa lagi nanti kita akan mengadakan kisah yang secara khusus membedah kisah jalanan. Kisah jalanan. Kisah jalanan. Nah, sekaligus ini mudah soal tuang pintu ya, yang didukung data-data ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya.